kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan saya Bu Ayu Puspita Dasari pada mata kuliah landasan pendidikan. Dan untuk materi yang kelima ini kita akan membahas mengenai hubungan manusia dan pendidikan. Kira-kira apa saja yang ada dalam teori ini? Kita ikuti saja video selanjutnya. Hakikat hubungan manusia dan pendidikan, landasan antropo dan filosofis pendidikan. Hakikat manusia, makhluk Tuhan yang Maha Esa, evolusionisme dan kreasionisme, C.D. Butler 1968. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya dalam semesta ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri. Tanda pencipta. Sebaliknya, filsafat kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu kreatif chaos atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Adapun secara filosofis penolakan tersebut antara lain didasarkan kepada 4 argumen berikut ini, yaitu sebagai berikut. 1. Argumen ontologis. Semua manusia memiliki ide tentang Tuhan. Sementara itu, bahwa realitas atau kenyataan lebih sempurna daripada ide manusia. Kedua, argumen kosmologis. Segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk manusia adalah sebagai akibat. Argumen teologis. Segala sesuatu memiliki tujuan. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Sebab itu, segala sesuatu atau realitas tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh pengatur tujuan tersebut, yaitu Tuhan. Terakhir, keempat, argumen moral. Manusia bermoral. Ia dapat membedakan perbuatan yang baik dengan yang jahat. Ini menunjukkan adanya dasar, sumber, dan tujuan moralisme. Dasar, sumber, dan tujuan moralisme itu adalah Tuhan. Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia, memberi sifat dan kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Keharusan akan pendidikan. Seharusnya manusia untuk mendapatkan pendidikan dapat kita simak dari uraian di bawah ini. 1. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk mengarungi kehidupan yang dewasa, manusia perlu mempersiapkan lebih-lebih dari masyarakat modern. Bekal tersebut dapat diperoleh dari pendidikan. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Keempat, manusia sebagai makhluk hidup yang berdiri sendiri. Kelima, manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Sosok manusia dalam berbagai dimensi. 1. Dimensi individualitas adalah suatu kesatuan yang tak dapat dibagi-bagi antara aspek jasmani dan rohani. Kedua, dimensi sosialitas artinya bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk bekerja sama. Keempat, dimensi moralitas adalah makhluk yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai dan norma-norma. Keempat, dimensi religius adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk mengaku adanya zat yang supernatural dan memiliki keyakinan terhadap adanya yang maha kuasa. 5. Dimensi historisitas, 6. Dimensi komunikasi, 7. Dimensi dinamika, dan terakhir ke-8 dimensi keberbudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang perlu dididik dan dapat dididik. Kesimpulannya bahwa manusia perlu dididik dan mendidik diri mengimplikasikan bahwa manusia dapat dididik. Ada 3 prinsip antropologis yang
mendasari perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik dirinya, yaitu 1. Prinsip historisitas, kedua, prinsip idealitas, dan ketiga, prinsip faktual dan posibilitas. Ada 5 asas atau prinsip antropologis yang mendasari bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip potensialitas, kedua, prinsip dinamika, ketiga, prinsip individualitas, keempat, prinsip sosialitas, dan terakhir, kelima, prinsip moralitas. Peran pendidik sebagai humanis. Sebagaimana dinyatakan Karl Jasper, bahwa to be man is to become a man. Sedangkan untuk menjadi manusia, manusia perlu didik dan mendidik diri. Implikasinya maka pendidik harus berfungsi memanusiakan manusia. Pendidikan adalah humanisasi. Sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan untuk mampu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, hidup sehat, potensi pencipta, rasa, karsa, dan karya. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada pertemuan kelima ini mengenai hubungan manusia dan pendidikan. Ya, saya harap semuanya dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video tadi. Ya, dan untuk video selanjutnya silakan dinantikan berikutnya. Sampai jumpa dan saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.